Memang menjadi broken home bukan pilihan dan di luar kendali kita ya. Tapi menjadi financially broke atau tidak itu tergantung kita. Halo Zafriends, selamat datang di Zafinance TV, saya Nabila. Buat yang baru mampir, salam kenal ya. Money Clinic kali ini ada curhatan nih dari Zafriends yang tinggalnya di Bandung. Dan dia tuh broken home dan menjadi tulang punggung keluarga juga. Sebelum kita dengerin curhatannya, buat Zafriends yang punya permasalahan finansial dan mau dibahas di Money Clinicnya Zafinance, bisa cek ke sosial media Zafinance untuk info tata caranya. Nah, sekarang coba kita simak dulu yuk gimana sih kondisi keuangan Zafriends kita satu ini dan apa aja masalahnya. Hai Minzy, saya anak broken home dan tulang punggung keluarga. Bapak sudah tidak menafkahi kami lagi. Ibu pun seorang ibu rumah tangga. Saya merantau ke Bandung untuk kerja. Ibu di Medan, kebutuhan rumah di Medan saya yang tanggung untuk keperluan sehari-hari. Hanya saja jika ada keperluan mendadak yang jumlahnya besar, saya bingung. Ibu saya masih dalam usia produktif, tetapi pesimis, dan selalu meminta lebih dari uang bulanan yang saya kasih. Saya berencana menabung untuk beli motor dan jangka panjang umroh. Mohon masukannya Min. Gimana alokasi dana saya agar bisa mencapai financial freedom? Wah, tujuan keuangannya udah ada nih. Cuma memang pertanyaan terbesarnya adalah gimana sih cara mencapai tujuan keuangan itu? Zafriends ada yang di posisi serupa juga atau enggak? Kalau sedang atau sudah melewati masalah keuangan yang sama, boleh dong share di kolom komentar ya. Sebelum ke solusinya, kita cek dulu yuk kondisi keuangannya. Tadi kan disebutin kalau nggak punya utang, berarti rasio utangnya tuh nihil. Tapi rasio utang yang nihil ini nggak bisa langsung bisa disimpulkan bahwa kondisi keuangannya tuh jadi sehat ya. Dari apa yang diceritain, rasio likuiditas dan rasio menabungnya kurang sehat nih. Jadi kesimpulannya untuk saat ini kondisi keuangan Zafriends ini nih lagi kurang sehat. Tahap pertama yang harus dilakukan sebelum membenah keuangannya adalah mengkomunikasikan dengan ibu. Gimana sih kondisi dan kemampuan finansial kita saat ini? Perlu dipahami kalau yang penting dalam perencanaan keuangan adalah bagaimana mengelola penghasilan supaya bisa memenuhi kebutuhan. Bukan cuma untuk yang saat ini, tapi untuk masa yang akan datang juga. Sekarang, biar lebih disiplin mengelola keuangannya, bisa nabung dan investasi. Coba mulai aplikasiin metode komitmen. 75% dari pemasukan untuk living, dalam hal ini udah termasuk biaya hidup kamu di Bandung dan ibu yang ada di Medan. Lalu kalau ada cicilan ya masuk ke yang 75% ini juga. Nah, yang 25%-nya untuk saving buat nabung atau investasi untuk dana darurat maupun tujuan keuangan yang lain. Biar lebih enak ngealokasiinnya, kamu bisa pakai minimal 2 rekening yang berbeda. Dan jangan lupa auto debit ke rekening saving kamu. Kalau memang sulit menekan pengeluaran di Medan, coba pelan-pelan kasih pengertian ke ibu untuk bantu tambah pemasukan. Usahakan cari opsi yang nggak membutuhkan modal, yang nggak memberatkan keuangan saat ini, dan tentunya sesuai dengan kebiasaan ibu. Ketika keuangan udah lebih tertata, mulai membentuk dana darurat, meskipun kondisinya masih lajang ya, tapi dengan adanya tanggungan berarti dana darurat yang ideal kamu kumpulkan ada 12 kali kebutuhan utama. Tahap awal ini prioritaskan untuk mengumpulkan dana darurat minimal yaitu 3 kali kebutuhan utama bulanan. Kalau dana darurat yang minimal ini sudah terkumpul, sisanya bisa kamu kumpulkan dengan menyisihkan minimal 5% dari penghasilan bulanan kamu. Nah, nanti nih, kalau kebutuhan utama bulanannya berubah, jangan lupa untuk disesuaikan lagi. Tempatkan minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah, baru deh selebihnya bisa kamu taruh di reksadana pasar uang atau logam mulia. Tadi kan udah punya nih keinginan untuk beli motor dan berangkat umroh. Setelah dana darurat yang minimal tercapai, kamu bisa nih paralel investasi untuk keinginan yang ini. Walaupun idealnya post saving bisa dipakai untuk maksimal 3 tujuan keuangan, saran Zafinance saat ini prioritaskan dulu dana darurat dan salah satunya dulu. Mau beli motor atau umroh dulu nih. Nanti kalau yang satunya sudah terpenuhi atau ada peningkatan cash flow, baru deh bisa untuk tujuan keuangan kamu yang lain.
Jangan lupa buat rekening terpisah ya untuk masing-masing tujuan keuangan ini dan tentunya disiplin dalam penggunaan dananya. Untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif, jangan sampai berutang dan komit dengan alokasi keuangan yang sudah dibuat ya. Memang menjadi broken home bukan pilihan dan di luar kendali kita ya. Tapi menjadi financially broke atau tidak itu tergantung kita karena kuncinya ada disiplin mengelola keuangan. Money Clinic kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bisa kasih pencerahan untuk Zafriends yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Sampai jumpa di video Money Clinic lainnya. Bye!